Ini yang Tuhan nanti-nantikan untuk kita boleh bertekun, boleh kuat di dalam Tuhan untuk melakukan perjuangan iman kita. Kalau hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Oktober, ya bersyukur. Tidak ada yang secara kebetulan, tidak ada yang rencana dari awal, tetapi karena rencana Tuhan, saya berdiri di sini untuk membawa renungan firman Tuhan buat kita di dalam doa puasa. Saya percaya kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita, karena berpuasa bukan perkara ringan, bukan perkara biasa-biasa, tetapi berpuasa adalah perkara berjuang, perkara bertahan, perkara tertuju kepada Tuhan. Dan kita diajar terus dan menerus untuk tetap masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam kehendak Tuhan, seperti tema Natal kita tahun ini, penurut Kristus, adalah salah satu momen doa puasa, momen berpuasa. Kalau kita masih satu hari berpuasa, tetapi kalau kita lihat, kalau yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan beri teladan, Tuhan Yesus 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Luar biasa, amin. Luar biasa yang Tuhan beri satu teladan bagi kita. Bukan perkara mudah, bukan perkara sepele, bukan. Tetapi perkara besar, perkara yang harus diperjuangkan. Dan ketika Tuhan di dalam puncak akhir-akhir berpuasa, di dalam 40 hari, di situ iblis membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Dan Yesus menunjukkan bahwa Dia tidak akan kalah, tidak akan lemah di dalam berpuasanya. Oleh karena apa? Karena Dia sendirilah firman itu, dan karena firman itu untuk mengalahkan si jahat, untuk mengalahkan iblis. Kita bersyukur ketika kita berpuasa, kita seringkali dicobai dari segi tubuh kita yang keadaan lapar, dicobai dari segi luar yang boleh mengintimidasi kita, dan terutama dari segi iblis yang boleh menaruhkan panahnya bagi kita. Tetapi kita percaya, kita orang-orang yang beriman, kita orang-orang yang sudah diberi senjata itu, yaitu iman kita untuk mengalahkan si jahat. Coba kita buka dari Yakobus 1 ayat 12 sampai ayat 13. Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dicobai siapapun,
tidak mencobai siapapun. Seringkali kita ketika kita mengalami pencobaan, mungkin kalau waktu kita baru belajar bertumbuh, belajar melangkah di dalam kerohanian, mungkin seringkali kita salah persepsi dengan pencobaan. Yang kalau baru-baru banyak orang yang bertobat, ketika dia mengalami pencobaan, dia seringkali mundur, dia seringkali jatuh, dia seringkali lemah, karena disangkanya pencobaan itu dari Allah, karena disangkanya pencobaan itu datangnya dari Allah, dari Tuhan. Ternyata firman Tuhan ini menegaskan bagi kita sekarang, dan bahkan sudah pernah kita pelajari dan sudah pernah kita terima. Dan ini yang harus kita sampaikan bagi orang-orang yang kita kasihi. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami bukan dari Allah, itu dari si jahat. Tetapi dikatakan tadi ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Inilah yang harus kita miliki, yang harus kita terima untuk bertahan di dalam pencobaan-pencobaan. Sehingga iman kita boleh bertumbuh, iman kita boleh naik ketika ada pencobaan, sama seperti ujian. Karena di sini dikatakan pengujian dan pencobaan. Artinya ujian itu, pencobaan itu sama dengan ujian untuk kita boleh naik tingkat di dalam iman kita. Dan saat ini ketika ada mengalami tantangan, mengalami permasalahan, sekarang sudah kita tahu bahwa setiap permasalahan, setiap tantangan bukan dari Allah, tetapi dari si jahat. Sehingga kita boleh dikuatkan oleh iman kepada Yesus. Kita diberi kemampuan, kita diberi kekuatan untuk bertahan di dalam pencobaan. Amin. Dan kita bersyukur kita orang-orang yang dipilih untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di muka bumi ini. Terima kasih kalau kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Seharusnya pertumbuhan kita itu sudah menghasilkan buah, dan buah kita itu sudah banyak dan banyak dinikmati oleh orang lain, orang-orang yang kita kasihi. Karena di dalam pencobaan yang kita alami, sebab apabila kita tahan dengan ujian itu, kita akan menerima mahkota kehidupan. Karena itu yang kita rindu-rindukan, amin. Dan itu yang kita terima. Dari saat ini kita akan tetap bertahan dan berjuang untuk mempertahankan itu. Jangan kita kalah oleh karena pencobaan. Jangan kita kalah oleh karena si jahat, tetapi kita terus kuat di dalam Tuhan. Dan hari-hari ini, hari-hari yang sulit, hari-hari yang suram di depan ini sudah tinggal 3 bulan lagi kita menjalani tahun 2025. Bagaimana firman ini? Sudah kita lakukankah? Saya percaya kita yang hadir di tempat ini adalah penurut-penurut Kristus. Amin. Kita semua orang-orang yang tahan uji. Apabila ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita terus mengasihi Tuhan, mengasihi Dia,
mahkota kehidupan ada di pihak kita untuk kita terima. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 coba kita baca. Sama seperti firman ini. Coba tampilkan, ada 1 Korintus 10 ayat 13. Satu Korintus 10 ayat 13. Coba baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Iya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi ketika ada pencobaan, jangan lari dari pencobaan, tetap bertahan dan berjuang. Jangan salahkan, seringkali ketika ada pencobaan disalahkan Tuhan. Kenapa ini Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Tetapi jelas sekali dikatakan di sini, pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Dan Tuhan akan memberi kita kuasa. Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi pencobaan itu. Dan ketika kita mengalami tantangan, dan disitulah iman kita harus bertumbuh, harus naik tingkat. Amin. Dan jangan kendor dan jangan lemah ketika ada tantangan, ketika ada hambatan, terus kita menerobos. Ketika kita di pihak Tuhan, ketika kita di jalurnya Tuhan, pasti janji Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan kita kemenangan. Buat hari ini kita terima janji-janji Tuhan yang ada di dalam hidup kita melalui firman-Nya. Jangan sekali-sekali kita mengatakan, kenapa begini Tuhan, kenapa? Tetapi biarlah kita berkata, aku mampu Tuhan, aku mau maju Tuhan, aku mau terobos Tuhan. Ketika kita di jalurnya Tuhan, kita pasti mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau hari ini ada momen-momen di kota kita, kalau hari Senin kemarin ada tantangan, ada hambatan, umat Tuhan berkumpul untuk berdoa keliling di kota ini, bergabung gereja-gereja Tuhan. Ada tantangan, ada cobaan dibuat, yaitu datangnya hujan dengan lebat. Sehingga semua ketika sudah selesai diperlengkapi rute dan grupnya, yang menjadi penghambat di luar adalah hujan.
Tetapi semua semangat, tidak ada yang kendor, tidak ada yang mengeluh. Semua masuk ke dalam mobil masing-masing. Dan kami melintasi daerah Kulim. Ketika kami sampai di sana, hujannya sangat lebat sekali. Bersyukur dari gereja kita ada 2 mobil, dari gereja lain asik satu mobil. Puji Tuhan, doanya luar biasa, kebersamaannya luar biasa, semua bersatu, dan itulah yang Tuhan inginkan. Ketika kita di jemaat ini bersatu, dan ketika kita keluar dari jemaat ini bergabung dengan gereja-gereja lain, ada satu kesatuan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ketika 1-2 orang sepakat, ada kehadiran Tuhan yang dirasakan oleh umat Tuhan. Dan ketika selesai doa keliling, rupanya grup kami ada 4 mobil, yang 2 mobil sudah duluan sampai. Ditunggu-tunggunya, ternyata ditanya, Bapak grup mana? Grup 4. Oh, udah datang orang ini katanya. Mereka cepat sekali, karena mereka mungkin karena hujan tidak melalui rute, karena kami tidak jumpa. Ya, bersyukur, semua bersuka cita. Dan kita di jemaat ini juga setia melakukan doa keliling, dan kita akan terima janji-janji Tuhan untuk digenapi bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur lewat doa kita hari ini ada beban-beban doa yang sudah dipersiapkan, beban-beban doa yang sudah ditayangkan. Kita akan berdoa karena hari ini ada acara KKR di Rumbai. Jadi kita harus selesai jam 3.30 karena ada dari kita juga yang ikut ke sana, biar jangan terlalu lama terlambat. Jadi ini kesepakatan kita, ini yang kita sepakati. Jadi ketika nanti jam 3.30 jangan ada yang bertanya kenapa gitu ya. Tetapi ini sudah disepakati jam 3.30 kita akan selesai doanya. Ya, kita bersyukur kita akan masuk dalam doa sebagaimana yang Tuhan taruhkan dalam jemaat ini untuk tetap kita bawa dalam doa. Karena tanpa doa kita akan lesu, tanpa doa kita akan lemah. Sebab dikatakan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jaga artinya berdoa, berdoa dan berdoa supaya kita dijauhkan, Tuhan jauhkan dari segala pencobaan. Amin. Kita akan masuk di dalam doa, dan ini firman Tuhan yang bisa kita dengar hari ini untuk membawa kita masuk dalam doa, mendasari kita untuk tetap tertuju kepada Tuhan.